Bu, saya mau tanya. Tadi ketika saya sedang menyiram tanaman, saya melihat ibu sedang minum air putih. Minum pakai air, menyiram tanaman pakai air. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan air? Iya nak, benar. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa air. Selain untuk minum, air digunakan untuk apa lagi ya, Bu? Air itu banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air itu dipergunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, dan untuk keperluan yang lainnya. Bagi hewan, air dipergunakan untuk minum, juga dipergunakan untuk membersihkan dirinya. Bagi ikan, air adalah media utama untuk hidup. Untuk tumbuhan, air merupakan komponen utama untuk melakukan fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Oh begitu ya, Bu. Tapi kalau semua membutuhkan air, kalau airnya habis bagaimana, Bu? Air adalah sumber daya alam yang tidak terbatas. Meskipun kita menggunakan air setiap hari dan terus-menerus, air tidak akan pernah habis. Mengapa? Karena ada yang namanya siklus air. Siklus air? Apa itu? Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari atmosfer kembali ke bumi, kembali lagi ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Bagaimana? Sudah paham? Bingung, Bu. Evaporasi, transpirasi, transportasi, partisipasi. Apa itu? Baik, kamu masih bingung ya? Kalau begitu, ada yang akan Ibu tunjukkan sama kamu. Ayo. Jadi begini, bumi kita terdiri dari 71% air dan yang 97%-nya adalah air asin, yang 3% adalah air tawar. Air tawar inilah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa air tidak pernah habis? Karena air adalah sumber daya alam yang tidak terbatas. Dan adanya siklus air sehingga air tidak akan pernah habis. Ini adalah gambar siklus air. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci utama proses siklus air atau siklus hidrologi. Hal ini dapat berjalan secara terus-menerus. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke angkasa menuju atmosfer dan menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan hujan es. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat meresap secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah. Proses menguapnya air permukaan karena sinar matahari disebut evaporasi. Sedangkan proses menguapnya air dari tumbuhan oleh sinar matahari disebut transpirasi. Proses uap air yang menuju atmosfer dan menjadi awan disebut proses kondensasi. Saat awan sudah jenuh dengan titik-titik air, maka titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi, turun dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Proses turunnya air hujan ke bumi disebut presipitasi. Bagaimana? Sekarang sudah paham kan mengapa air itu selalu ada dan tersedia di bumi kita?
Oh iya Bu, sekarang saya mengerti kenapa air selalu ada di bumi kita, padahal kita sudah gunakan setiap hari. Ya, tapi perlu diingat, walaupun air selalu ada di bumi kita wajib tetap menjaga dan menghematnya dengan cara mematikan keran air setelah selesai digunakan dan menghemat air dengan cara menggunakan air secukupnya. Perlu diingat juga, kita harus menjaga kebersihan air supaya tidak tercemar. Siap Bu, saya akan terus menjaga kebersihan air dan menjaga ketersediaan air.